Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asnawi Alfiansa, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang budaya positif. Tema kita untuk video ini adalah penerapan segitiga restitusi dengan murid di SDN 183 Sayuran, Kota Bandung. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan memiliki karakter positif yang lebih kuat. Segitiga restitusi dapat membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi, diawali dengan menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi adalah sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas. Menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses dan berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mengaitkan keyakinan yang salah dan menemukan solusi dari kesalahan atau permasalahan tersebut. Bapak dan Ibu guru hebat, untuk mengimplementasikan langkah-langkah segitiga restitusi, saya membuat video 2 kasus tentang penyelesaian masalah yang menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Kasus yang pertama adalah seorang murid kelas 4B yang bernama Gia Sirli menghadap Pak Guru untuk melaporkan bahwa ia baru masuk kelas telah mendapat pembulian dari temannya yang bernama Zaza. Zaza mengejek dan mengolok-olok orang tuanya, sehingga Gia Sirli balik memarahi dan membentak Zaza di depan teman-temannya satu kelas. Pada saat itu juga Gia Sirli melaporkan kesalahannya kepada Pak Asnawi yang akan mengajar di kelasnya. Adapun keyakinan kelas mereka adalah 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. 2. Setiap anggota kelas perlu merasa senang. Dan yang ketiga, setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan saling menghargai. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dia Sirli, ada apa nih kayak yang marah? Silakan duduk, Pak. Hari ini saya merasa marah dan sakit hati sekali, Pak. Masa baru saja saya masuk kelas, dia sudah menghina saya dengan mengolok-olok orang tua saya. Ya saya marah lah, Pak. Ya sudah, saya hina balik saja Zaza dengan membentak-bentaknya di depan teman-teman di kelas. Benarkah begitu, Sirli? Ya, pastinya kamu sangat marah dan kesal ya. Ya, wajar. Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Pasti Bapak juga akan marah dan kesal kalau diolok-olok seperti itu. Kemudian pada saat itu apa yang Bapak lakukan pada Zaza? Ya pastinya saya akan langsung melawan Zaza balik dengan menghina dia. Oh, seperti itu ya. Pastinya kamu melakukan hal seperti itu pasti ada alasannya kan? Ya iyalah, Pak. Masa saya diam saja jika orang tua saya dihina dan diolok-olok? Ya, memang wajar lah. Kamu mempertahankan harga diri kamu karena itu sangat penting buat kamu. Untung saja kamu tidak melakukan hal yang lebih gegabah daripada itu. Betul, Pak. Untung saja saya masih bisa bersabar. Iya, betul sekali. Kamu bisa tetap bersabar. Dan kamu memilih tidak berbuat seperti itu lagi, bukan? Iya, Pak. Betul. Nah, coba kamu
ingat kembali tindakan Sirli yang menghina balik Zaza dan marah-marah kepada Zaza di depan teman-teman yang lain. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya tidak lah Pak, gak enak jadi pemarah. Nantinya kita akan dijauhi oleh teman-teman. Iya betul. Jadi kalau begitu, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan keinginan Sirli? Ya sebenarnya saya sangat menghormati dan menghargai orang lain Pak. Tapi mungkin karena tadi saya menjadi sangat marah, jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak kalau menghormati dan menghargai orang lain itu penting buat kamu? Ya yakinlah Pak. Betul, Bapak setuju. Kita memang harus saling menghormati dan menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang harus kita sepakati dan perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya jadi bisa lebih sabar mengambil waktu jeda untuk berpikir mau melakukan apa. Iya, kalau begitu, kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Ya saya bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Mungkin saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Betul sekali. Menurut kamu, apa rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah Pak. Bangga bisa menjadi orang yang sabar dan menahan diri. Baiklah, kalau begitu, yuk kita pikirkan bersama bagaimana memperbaiki masalah ini. Saya akan meminta maaf terlebih dahulu Pak, agar bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-teman lainnya. Bapak sangat setuju sekali. Sirli memang hebat dan keren. Terima kasih ya nak. Nanti harus lebih baik lagi. Ya terima kasih juga ya Pak. Pada kasus 2 ini, seorang anak yang bernama Handika dari kelas 6B menghadap ke Pak Guru untuk melaporkan bahwa ketika sedang sholat zuhur di musola sekolah, ia telah mendapatkan pembulian dari temannya yang bernama Rifki. Rifki menarik sarung yang dikenakannya sampai ia terjatuh ke belakang, sehingga ia harus mengulang sholat dari awal lagi. Setelah selesai sholat, Handika menghampiri Rifki di dalam kelas dan balik memarahi dan membentak-bentak Rifki di depan teman-teman sekelas. Karena saking kesalnya, Handika melaporkan kejadian itu kepada Pak Asnawi selaku guru PAI BP yang mengajar di kelasnya. Adapun keyakinan kelas mereka adalah 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu merasa senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas harus saling menghormati dan saling menghargai. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Waalaikumsalam. Handika, kenapa kayak yang marah nih? Silakan duduk, Pak. Hari ini saya sangat marah sekali, Pak. Masa iya saat tadi sedang melaksanakan sholat zuhur tadi, Rifki menarik sarung saya hingga saya tidak makan. Astagfirullahaladzim, benarkah begitu nak? Yang pastinya kamu pasti sangat marah dan kesal. Bapak juga pasti akan melakukan hal yang sama apabila ada orang yang berbuat seperti itu kepada Bapak. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa pada Rifki? Ya pastinya saya langsung marah, Pak. Karena saya marah sekali, jadi saya mendorong dan membentak Rifki di hadapan teman-teman sekelas. Oh, seperti itu ya. Pasti kamu melakukan hal seperti itu karena ada alasannya, bukan? Ya iyalah, Pak. Masa saya diam saja saat sarung saya diprosokkan hingga jatuh ke belakang? Ya pastinya saya bela diri lah, Pak.
Ya memanglah wajar kalau kamu mempertahankan harga diri kamu, karena itu sangat penting. Untung saja kamu tidak melakukan hal yang lebih gegabah daripada itu. Kamu hanya mendorong Rifki dan membentaknya. Betul Pak, untung saya masih bisa mengendalikan rasa marah saya dengan bersabar. Padahal marah sekali, hingga ingin mendorong dan menendangnya. Ya betul sekali. Kamu bisa tetap lebih bersabar dan kamu lebih memilih untuk tidak berbuat parah lagi. Ya tidak lah Pak, gak enak jadi orang pendendam dan pemarah. Nanti saya tidak punya teman. Apa kamu ingat lagi tindakan yang kamu lakukan mendorong dan membentak Rifki di depan teman-teman? Menurut kamu, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan yang telah kita lakukan bersama? Ya tidak lah Pak, gak enak menjadi orang pendendam dan pemarah. Nanti saya tidak punya teman. Iya, jadi kalau begitu keyakinan atau prinsip mana yang melakukan tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya sebenarnya saya sangat menghormati dan menghargai orang lain Pak, tapi saya tadi sangat marah sekali, jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak kalau menghormati dan menghargai orang lain itu penting buat kamu? Ya yakin lah Pak. Betul, Bapak setuju. Memang perlu harus saling menghormati dan saling menghargai. Namun ada satu hal yang harus kita sepakati bersama, yaitu bagaimana apabila kita menjalankannya ketika kita sedang marah. Ya saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri dan bisa lebih sabar dan mengambil waktu jeda untuk melakukan apa selanjutnya. Kalau begitu, kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Ya saya bersedia Pak. Mungkin ini betul sekali ya. Kamu tahu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Mungkin saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan pemaaf ya Pak. Betul. Bapak setuju. Menurut kamu bagaimana rasanya apabila menjadi orang seperti itu? Bangga menjadi orang yang bisa menahan diri dan sabar. Baiklah, kalau begitu kita pikirkan bersama bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Saya akan meminta maaf terlebih dahulu agar bisa menjadi contoh teman-teman lain. Bapak sangat setuju sekali. Kamu memang anak yang hebat, Dika, keren. Bapak berharap kamu harus tetap dapat menjadi contoh dan suri teladan dengan teman yang lain ya. Nanti Bapak akan panggil Rifki juga untuk saling memaafkan. Di sana kita harus melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita lakukan bersama ya. Terima kasih Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giasir Laisya Sakila dan ini teman saya yang namanya Zaza. Setelah berdiskusi dengan Pak Asnawi tentang masalah saya dengan Zaza, akhirnya masalah selesai. Hati saya jadi tenang, lega, dan terima kasih untuk Pak Asnawi. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rifki Fauji dan ini teman saya Rifki. Setelah kami dari SDN 183 Sayuran. Setelah saya melakukan dialog dengan Pak Asnawi, saya merasa sangat tenang dan lega hati saya. Terima kasih Pak Asnawi. Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah video demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Murid senang, guru pun bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.